Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 75. Halaman 75 baris kedua dari bawah. Halaman 75 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa indahu yambagi. Kemudian ketahuilah sebaiknya, wa yustahabbu dan diwajibkan, lil walidaini bagi kedua orang tua, ayyu'inu menolong, auladahum anak-anak mereka, ala birrihim untuk berbakti kepada mereka, untuk berbakti kepada orang tua. Pembahasan berbakti kepada orang tua sudah dijelaskan bahwa anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua itu juga wajib apa? Wajib menolong anak-anaknya agar berbakti kepada kedua orang tua, agar berbakti kepada kita sebagai orang tua. Bil musamahati, dengan memaafkan. Jadi pertama dengan memaafkan kesalahan anak. Kesalahan anak apapun maafkan. Kesalahan anak maafkan, nasihati, bimbing. Maafkan, nasihati, bimbing. Nah, itu kewajiban orang tua seperti itu, memaafkan. Karena kalau orang tua tidak memaafkan, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik, biasanya terjadi. Nah, kalau itu terjadi, hadirin sekalian, bukan hanya anak yang menderita, orang tua pun menderita. Jadi dia menderita disebabkan doanya yang buruk kepada anak. Jadi dengan cara memaafkan. Pertama, watarkil mudu, watarkil mudu yaqoti, dan meninggalkan sifat keras, fi talabil qiyami, di dalam menuntut melaksanakan bil huquqi, hak-hak orang tua. Hak orang tua itu
anak itu punya kewajiban, berarti orang tua punya hak. Nah, hak-hak orang tua itu tidak boleh dituntut keras oleh orang tua kepada anak. Kamu harus hormat, kamu harus gini. Yang ada adalah nasihat terus. Kemudian kasih contoh-contoh. Nah, menuntut anak harus begini. Nah, itu kita hindari dalam rangka menolong anak berbakti kepada orang tua. Jadi ajarkan anak agama, lalu dibimbing, lalu kesalahannya maafkan, lalu jangan minta dihormati, lalu jangan minta ditaati berlebihan. Jadi cukup terus-menerus menasihati dan memaafkan. Jadi tidak menuntut, memaksa, menuntut anak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang merupakan hak orang tua. Wa mujannabatil istiqsa'i fi dzalika, dan menjauhi, menekan terhadap hal itu, melakukan penekanan harus taat pada orang tua. Yang ada adalah beri pendidikan agama, bukan menekan anak harus begini. Siyama lebih lagi fi hadhil azminati, di zaman sekarang ini, lebih di zaman sekarang ini itu tidak pas. Allati qalla, yang sangat sedikit, fiha, di dalam zaman ini, albirru, berbakti kepada orang tua, wal baruna, dan orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi zaman sekarang kalau mau jujur, kebanyakan anak-anak itu tidak berbakti kepada orang tua. Lawannya berbakti adalah durhaka. Sebenarnya anak itu banyak yang durhaka kepada orang tua. Namun ketika orang tua itu memaafkan, maka anak itu tidak durhaka kepada orang tua, disebabkan orang tua memaafkan anaknya. Jadi orang tua itu harus memaafkan anaknya, maka itulah sifat yang sangat baik, hadirin sekalian. Wa fasha, dan telah tersebar, fiha, di zaman sekarang ini, al-uququ, kedurhakaan, wa kasuro, dan sungguh telah banyak, al-aquna, orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi zaman sekarang sebenarnya anak-anak banyak yang durhaka kepada orang tua. Namun ketika orang tua itu memaafkan, maka anak itu tidak disebut anak yang durhaka, disebut orang karena orang tuanya yang memaafkan. Maka usahakan kita memaafkan anak. Memaafkan anak bukan membiarkan anak, bukan. Salah kalau kita memaafkan lalu membiarkan, itu salah. Yang betul, memaafkan anak, beri pendidikan bahwa hal itu keliru. Ini keliru, nak, yang betul begini. Besok itu lagi, nasihatin lagi. Besok itu lagi, nasihatin lagi. Sampai tiada habisnya. Fa idza fa'ala dzalika, maka jika hal itu dilakukan oleh orang tua, wasamaha, dan memaafkan, auladahu, anak-anaknya, salimahum, maka anak itu selamat, wa khallasahum, dan anak itu terbebas, min ismil uquqi, dari dosa durhaka kepada orang tua. Jadi kalau orang tua memaafkan kesalahan anak itu bebas dari dosa durhaka. Tapi kalau orang tua tidak memaafkan anak, bahwa mencaci maki dan sebagainya, anak itu disebut anak durhaka. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang tua memaafkan. Setelah memaafkan, bukan diam, tapi beri pendidikan. Mimma yatarattabu alaihi min uqubatid dunya, dan hal-hal yang berkelanjutan kepadanya berupa siksa-siksa dunia, wal akhirati, dan akhirat. Jadi anak itu akan selamat dari siksa dunia dan siksa akhirat. Sebabnya apa? Orang tua memaafkannya. Jadi ada kesalahan anak, maafkan sambil mendidik. Maafkan sambil mendidik, bukan membiarkan. Kadang-kadang memaafkan dimaknai membiarkan. Nah, ini yang keliru. Hatinya tetap tenang, memaafkan lalu sambil mendidik. Maka anak itu selamat dari siksa dunia dan di akhirat. Wa hasalalahu min sawabilahu,
dan berhasil bagi orang tua itu min sawabillahi, pahala yang besar dari Allah, wa karimi jazaihi, dan kemuliaan balasan dari Allah, ma huwa, yang hal itu adalah afdalu, lebih unggul, lebih utama, wa akmalu, lebih sempurna, wa khairun, dan lebih baik, wa adkolan, lebih kekal, min birril auladi, daripada kebaktian anak-anaknya. Jadi kalau orang tua memaafkan, Allah akan memberikan pahala yang lebih besar, pahala yang lebih mulia, yang lebih utama daripada anak itu berbakti. Anak berbakti kita kan senang. Nah, kalau orang tua memaafkan anak yang berbuat salah, itu pahalanya lebih besar daripada anak berbakti kepada orang tua. Hadirin sekalian, wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu, Allah merahmati, memberikan rahmat, berarti memberikan kasih sayang kepada siapa? Walidan, kepada orang tua. Aana, yang menolong, waladahu, anaknya, ala birrihi, untuk berbakti kepadanya. Jadi Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya berbakti kepadanya, kepada orang tua. Cara menolongnya memaafkan dan menasihati. Jadi urusan orang tua anak bandel, urusan kita memaafkan dan menasihati. Maka itu akan menyelamatkan anak dan menyelamatkan orang tua. Wal yahzar, dan hati-hatilah, al walidani, kedua orang tua, kullal hazri, dengan sepenuh kehati-hatian, minad du'ai, dari berdoa, ala waladahima, yang mencelakai anaknya, al-aki, yang durhaka. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai mengucapkan doa yang bisa mencelakai anaknya dan anak itu durhaka. Karena hal itu biasanya terjadi. Sudah banyak contoh-contoh di dunia ini, kayak malin kundang atau si tanggang dan lain-lain. Jadi contoh anak durhaka yang lalu dia orang tuanya mendoakan buruk, itu kejadian, itu sudah banyak contohnya. Nah, itu jangan sampai kita mendoakan buruk orang kepada anak. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, mendoakan buruk itu, yaziduhu, menambah kepadanya, kepada anak itu, dororon, bahaya, wa fasadan, kerusakan, wa uquqon, kedurhakaan. Jadi kedurhakaannya makin lagi disebabkan mendoakan buruk. Wa ya'udu, dan kembali, ba'du ma yatawalladu min zalika, sebagian apa-apa yang hal itu dilakukan, minad dorori, berupa bahaya, alal walidi, kepada orang tua. Jadi menimpa anaknya, iya, lalu anak itu bertambah kedurhakaannya, bertambah sengsaranya. Sebagian kesengsaraan itu ada yang balik kepada orang tua. Jadi nggak ada gunanya mendoakan buruk kepada anak, karena anak itu sudah akan lebih buruk lagi, dan sebagian keburukannya menimpa orang tua. Hadirin sekalian, jadi jangan sampai kita mendoakan buruk kepada anak. Meskipun anak itu durhaka, menolongnya dengan cara memaafkan. Kita sabar, memaafkan sambil membimbing, didik anak tersebut. Nah, kalau ternyata anak benar-benar durhaka, itu takdir Allah. Kita gak mampu melawan takdir Allah. Nah, pahala sabar itu lebih besar daripada kebaikan dari berbaktinya anak. Hadirin sekalian, fa inna dzalika, karena yang sedemikian itu sudah fit dunia, di dunia, alal walidi, kepada orang tua, fit dunia, di dunia. Jadi akan menimpa sebagian musibah itu di dunia kepada orang tuanya juga. Ya, misalkan ibu malin kundang, doain malin kundang
jadi batu, itu maling kundangnya sengsara, ibunya juga sengsara. Nggak mungkin ibunya jadi bahagia disebabkan mendoakan anak buruk. Nah itu sekedar gambaran. Jadi kita tidak boleh mendoakan anak buruk, karena itu benar-benar kejadian dan menimpa orang tua juga. Wa du'aul walidi, doa orang tua itu mustajabun, diijabah oleh Allah. Fayam bagilahu, maka sebaiknya bagi orang tua ayat walahu, mendoakan kebaikan kepada anak, wala yad'u alaihi, dan tidak mendoakan keburukan kepada anak. Faqad yaslahullahu, maka Allah akan memperbaiki bibarokati doa ini, dengan keberkahan doa orang tua itu, ya'udu, maka akan menjadi baron, anak yang berbakti. Fayantafi'u, dan bermanfaat, alwalidu, orang tua itu, bibirrihi, dengan baktinya anak kepada orang tua. Watakurru ainuhu, dan orang tua akan senang. Watafuzul walidu, dan orang tua akan bahagia. Bitawabil birri, dengan kebaikan kebaktian anak kepada orang tua. Wa yuslimu, dan selamat min ismil uquqi, dari dosa durhaka. Jadi kalau ada anak durhaka, itu sebenarnya orang tua nggak memaafkan. Orang tua memaafkan, dia nggak disebut durhaka, maka bebas dari durhaka. Maka orang tua hendaklah memaafkan. Wallahul muwaffiq, Allah lah pemberi petunjuk, wal mu'in, dan memberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang bisa menolong anak-anak kita untuk berbakti kepada kita, dan juga anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.